Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dampak kebijakan kesehatan terkait layanan darurat selama pandemi COVID-19 di Korea. Sejak kasus pertama penyakit virus corona baru 2019 atau COVID-19 dilaporkan di Tiongkok pada tanggal 28 Desember 2019, penyakit ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tanggal 29 Juni, total 10.021.401 orang terinfeksi dan 499.913 orang meninggal. Kesehatan masyarakat global sedang menghadapi krisis menurut definisi WHO. Dan 160.000 kasus baru yang dikonfirmasi dilaporkan di seluruh dunia setiap harinya. Untuk memitigasi krisis kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit menular, WHO mendorong hubungan lintas sektoral dan integrasi lintas pemerintah dan lintas sosial melalui pedoman manajemen risiko darurat dan berencana untuk kesehatan. Sistem respon pemerintah terhadap krisis kesehatan masyarakat berbeda-beda di setiap negara. Di Korea, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Kemenkes dan Layanan Medis Darurat National Center atau NNMC menerapkan kebijakan terkait perawatan darurat untuk merespon pandemi COVID-19. Korea memiliki sistem EMS publik berbasis pajak yang dioperasikan oleh Badan Pemadam Kebakaran Nasional. Teknisi medis darurat yang berkualifikasi memberikan perawatan darurat ke rumah sakit yang diperlukan kepada pasien. Terdapat protokol operasi standar untuk 4 kondisi darurat utama: serangan jantung di luar rumah sakit, trauma berat, infark miokard akut, AMI, dan stroke akut. Sementara wabah COVID-19, protokol penting untuk pasien dengan kondisi demam kurang lebih 37,5 derajat ditambahkan. Kementerian Kesehatan Korea merancang 3 tingkat UGD sesuai dengan sumber daya dan kemampuan medis darurat, termasuk fasilitas, peralatan, dan staf medis, dan mengoperasikan 38 UGD tingkat 1, 125 UGD tingkat 2, dan 239 UGD tingkat 3, total 402 UGD. Pada bulan Juli 2020, UGD tingkat 1 dirancang untuk mengakomodasi dan memberikan perawatan pasti kepada pasien darurat, serius dan parah, serta untuk mempersiapkan dan merespon bencana dan insiden korban massal. IGD tingkat 1 harus menetapkan area khusus untuk ruang isolasi, area untuk pasien parah dan akut, serta area untuk pasien anak. Sebelum pandemi ini, belum ada standar tempat tidur isolasi untuk IGD level 2 dan level 3. Korea Selatan masuk dalam daftar negara yang mendapat pujian internasional atas respon mereka terhadap COVID-19. Pada tanggal 30 April 2020, Korea Selatan mengungkapkan bahwa mereka tidak mencatat satupun kasus COVID-19 di dalam negeri. Untuk pertama kalinya sejak puncaknya pada tanggal 29 Februari 2020, Korea Selatan nampaknya berhasil membalikan keadaan COVID-19 meskipun muncul sebagai hotspot virus terbesar kedua setelah Tiongkok dalam 2 bulan pertama pandemi ini, dan meskipun Korea Selatan dengan dekat dengan Tiongkok, pusat penyebaran COVID-19 pandemi, khususnya Korea Selatan berhasil mengendalikan wabah mereka tanpa menerapkan lockdown secara nasional dan karenanya meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian mereka. Strategi Korea Selatan untuk mengekang COVID-19 membuahkan hasil berkat kombinasi kepemimpinan nasional yang kuat dan respon lintas sektoral yang terkoordinasi. Strategi utama mereka meliputi yang pertama, bersiap dan bertindak cepat. Berbeda dengan beberapa negara barat, Korea Selatan tidak menganggap enteng ancaman wabah COVID-19. Pada saat kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Korea Selatan pada tanggal 20 Januari 2020, Korea Selatan telah mengembangkan tes diagnosis untuk COVID-19. KCDC telah menjalin kemitraan publik swasta untuk pengembangan dan pelaksanaan tes diagnostik untuk memungkinkan perluasan kapasitas pengujian secara cepat, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Korea telah dengan cepat menyetujui penggunaan tes diagnostik ini untuk kasus-kasus yang dicurigai. Selanjutnya adalah pengujian. Korea Selatan melopori pengujian COVID-19 secara drive-thru. Metode pengujian inovatif ini sekarang digunakan oleh beberapa negara di dunia. Pengujian drive-thru memiliki beberapa keunggulan. Ruang isolasi infeksi menular melalui udara atau AIIR
tes pengujian di Korea Selatan karena terbatasnya ketersediaan air serta prosedur pengujian konvensional di AIR yang memakan waktu lebih lama, kurang lebih 30 menit dibandingkan prosedur pengujian drive-thru yang memakan waktu 10 menit. Selain itu, pengujian drive-thru dirancang untuk membatasi paparan virus kepada petugas kesehatan saat mengambil sampel untuk pengujian COVID-19 dan meminimalkan konsumsi APD. Selanjutnya, penelusuran. Untuk memperluas program pelacakan kontaknya, Korea Selatan mengarahkan kembali petugas pusat kesehatan pemerintah di seluruh negeri untuk segera menciptakan tenaga kerja sementara yang bertugas sebagai petugas layanan intelijen epidemiologi atau EIS. Program pelacakan kontak intensif di Korea Selatan memungkinkan negara tersebut mendeteksi beberapa kasus COVID-19. Misalnya, kasus yang diambil di antara anggota gereja Yesus si Chonji, cabang Daegu dikaitkan dengan pasien. Selanjutnya, triase. Sistem layanan kesehatan dibagi menjadi sistem layanan kesehatan COVID-19 dan sistem layanan kesehatan non-COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan non-COVID-19 terus terpenuhi selama wabah ini berhasil ditangani. Sistem layanan kesehatan COVID-19 bertanggung jawab atas karantina publik, triase layanan kesehatan primer dan tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Memasukkan pasien ke unit isolasi sementara tingkat layanan primer untuk observasi untuk memindahkan pasien ke rumah sakit sekunder atau tersier. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang transparan dengan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan dan Direktur KCDC mengadakan pengarahan harian untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat mengenai jumlah kasus baru, jumlah orang yang dirawat, jumlah kematian, dan distribusi kasus regional. Mereka juga terus memberi informasi terkini kepada masyarakat tentang strategi respon COVID-19 di Korea Selatan dan memberitahu mereka tentang revisi peraturan apapun. Selain itu, Korea Selatan menggunakan teknologi untuk pelacakan kontak secara memfasilitasi komunikasi terbuka dengan masyarakat. Peringatan melalui pesan teks ini memungkinkan orang untuk menilai resiko mereka tertular COVID-19 dan mendorong mereka untuk melakukan isolasi mandiri atau menjalani tes. Metode komunikasi yang transparan ini membantu menghilangkan ketakutan dan kebingungan masyarakat seputar risiko tertular COVID-19. Komunikasi yang transparan dengan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya penting untuk memastikan bahwa mematuhi pedoman pemerintah. Ketika Korea Selatan meluncurkan kampanye yang mendesak masyarakat untuk memakai masker, menerapkan jarak sosial, dan mencuci tangan secara teratur, masyarakat dengan sukarela mematuhi pedoman ini tanpa negara tersebut harus menerapkan lockdown secara nasional. Selain itu, pembalian panik yang terdiri di negara-negara di seluruh dunia ini tidak terjadi di Korea Selatan. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 terus menimbulkan gejolak global di seluruh aspek kehidupan. Sebagai tanggapannya, para pemimpin global saat ini telah menerapkan berbagai model praktik terbaik dan strategi kepemimpinan yang bertujuan untuk mencapai pemantauan situasi secara tepat, mitigasi dan pengendalian virus, serta mendelegasikan dana tepat dan memadai ke bidang-bidang yang paling membutuhkan. Selain itu, strategi-strategi tersebut telah menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap dilema etika yang mungkin timbul. Kini jelas bahwa kepemimpinan yang patut dicontoh memerlukan penggabungan ciri-ciri dan tindakan terpadu yang mampu mencapai respon yang efektif secara nasional. Secara khusus, pemimpin yang penuh kasih sayang, terbuka, dan sangat komunikatif menumbuhkan kesadaran akan tujuan yang dapat memperkuat pendekatan kesehatan masyarakat yang terpadu. Energi, fokus, dan ketahanan seorang pemimpin juga menjadi komoditas yang berharga. Di masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, penerapan kapasitas adiktif dalam strategi berbasis bukti